dibantu? Iya, ini kita mau, kemarin saya udah dijanjikan sama ibu kita mau observasi ya. Ya. Ya, jadi sekarang kita observasi dulu ya Bu Cahaya. Ibu Cahaya mengajar materi pelajaran apa? Ekonomi akuntansi. Ekonomi akuntansi ya. Ya, ekonomi aja. Oh iya, kelas 12. 12. Kira-kira kelas 12 berapa nih nanti kita mau? 12 IPA 3. Ya. Di hari apa itu kita bisa observasi Bu Cahaya? Hari Kamis ya? Kamis ya. Kalau Iya. besok sepertinya kita, oh Bu besok tidak ada masuk di kelas 12 IPA 3. Tidak ada. Jadi kita hari Kamis. Kamis depan ya. Kamis itu tanggal hari ini tanggal 4, tanggal 6. Tanggal 6. 6 September ya. Ini Rabu, besok Kamis tanggal 5. Tanggal 5 Hari ini tanggal 4. Iya. 5. Oh iya. Nah, tanggal 5. Tanggal 5 September 2024. Jadi sebelumnya ini saya mau tahu dulu ini tujuan pembelajaran ibu saya apa ya? Siswa dapat membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Oh, Dan laporan pajak dia dua, laporan laba rugi 1, laporan perubahan modal 1. laporan perubahan Modal. Jadi dua ini nanti ya Bu ya. Jadi nanti tujuan pembelajaran ibu saya itu ada siswa dapat membuat laporan laba rugi Dan laporan dan perubahan laporan modal. perubahan Modal. Kira-kira area pengembangan apa nih yang hendak ibu Cahaya capai dari siswa kita? Siswa mampu membuat. Siswa mampu membuat laporan keuangan. Membuat laporan keuangan ya. Laporan laba ruginya, laporan keuangan yang Setelah itu laporan laba rugi juga iya, ya. laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Dan Perubahan modal. ada lagi Bu? Siswa dapat berikutnya siswa dapat menghitung. Siswa Dapat menghitung laba ruginya. Ada lagi Bu? Satu lagi, siswa dapat menghitung modal. Ya, modal akhir dari laporan keuangan tersebut. Laporan akhir Laporan akhir perubahan modal. Jadi nanti yang akan kita lihat dari siswa kita itu yang pertama anak bisa membuat laporan keuangan, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal juga serta menghitungnya. Tidak hanya membuat laporan tapi juga bisa menghitungnya Bu Cahaya. Setelah itu membuat dan menghitung laporan akhir dari perubahan modal tersebut. Apakah modalnya itu bertambah atau berkurang dari laporan tadi? Oke. Terus strategi apa ini yang Ibu Cahaya siapkan? Di situ tanya jawab. Oke, nanti akan ada tanya jawab. Tanya jawab. Pada siswa, itu ada penugasan. Ibu Cahaya sudah mempersiapkan RPP. Ada. Oke, sudah mempersiapkan RPP ya. Oke. Jadi nanti ini akan ada tanya jawab dengan siswa, nanti akan ada penjelasan RPP udah selesai Bu Cahaya. Jadi nanti kita akan kayaknya di hari Kamis ya. Besok berarti Ya, Bu besok. Cahaya ya. Iya, besok. Terima kasih. Ini kita sepakati dulu. Oke, terima kasih Bu Cahaya. Sampai jumpa besok ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Bu absen dulu ketidakhadirannya. Ada yang tidak hadir? Ya, Bu absen dulu. Adinda hadir. Afifah, Agil, Bir Bu. Agung, Bir Bu. Ardi, Bir Bu. Amanda, Amartia, Hadir Bu. Bella, Hadir Bu. Cynthia, Davidku, ini Destianti, ini Kanisa Fitri, Dwita Rahayu, Hadir Bu. Vira, Jeffrey, Laura, M. Fadil, Z, Muhammad Ilham, Muhammad Juanda, Mulyana, Nabila Ratu, Nazura, Nur Aini, Rahma Dwi, Reva, Rini Salianti, Rizka, Rizky Chandra, Sylvia, Sarah, Siti Fatima, Yusriana. Oke, alhamdulillah yang hadir cuma tidak seorang. Oke, untuk hari ini, sebelum kita mulai, itu tujuan pembelajaran kita adalah membuat laporan keuangan. Membuat laporan keuangan. Oke, ini tujuan pembelajaran. Oke, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, minggu lalu kita sudah membahas laporan untuk laba rugi. Baru kita buat tabel. Di dalam tabel itu sebelumnya ada namanya persamaan dasar akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, apa tabel yang dibuat? Nomor. Jadi ada berapa tabel semua? Ada 9 atau 10? 9 sama keterangan. Itu, coba itu. 9 atau 10? Ya, ada 10 tabel. Dari 10 tabel itu jumlah aktiva dan pasifah ada berapa jumlahnya ya aja? Berapa jumlah aktivanya? Paling akhir. Saldo paling akhir 77 juta. Nih, kemarin kita laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi. Untuk menghitung laba rugi, dia punya rumus. Rumusnya apa di situ? Ya. Sebelum kita mengisi pendapatan dikurang beban, kita punya persamaan dasar akuntansi. Untuk rumusnya kemarin, titik-titik ini untuk mengisi apa? Nama perusahaan. Sekarang kita lihat usaha kita apa namanya? Bengkel Haris. Keterangannya apa? Laporan laba rugi per bulan Januari, Februari, Maret, April. Berapa hari? 30 April tahun 2. Ya, soal kita kemarin tahun 2000. Untuk menghitung itu kita masukkan apa yang pertama? Pendapatan. Nah, pendapatan kita ini kamu lihat. Ada berapa buah pendapatan? Pendapatan yang pertama. Berapa duit kita? Ditambah buku. Tengok di keterangan.
Berapa? 10.950.000. Ini adalah jumlah pendapatan. Oke, dapat sudah nih pendapatan kita semua. Sekarang rumus yang keduanya apa kemarin? Ya, masukkan semua beban. Yang pertama beban apa? Ya, beban sewa ruko. Berapa duit kita? 3.200.000. Oke, berikutnya beban gaji. Berapa uangnya? 4 juta. Berikutnya, ada lagi beban? Beban listrik, air, telepon, disingkat LAT. Berapa duitnya? 2.500.000. Ada lagi beban? Beban apa? Kebersihan. Beban kebersihan. 200.000. Oke, ada lagi beban? Beban apa? Beban perlengkapan. Berapa duitnya? 1.500. Ada lagi beban? Beban lain. Berapa duitnya? 250.000. Ada lagi? Kalau tidak ada, tambahkan. Dapatnya? 11.950.000. Iya ya, 11 juta. 11.950.000. Oke, ini kurangkan. Ya, kurangkan. Minus berapa? Ya, minus 1 juta. Kalau minus dalam perusahaan namanya apa? Rugi, betul sekali. Rugi. Jadi perusahaan bengkel kita rugi. Ya, kenapa rugi? Karena pendapatan kita 10.950.000. Sementara beban yang harus dibayar 11.950.000. Rugi 1 juta. Bu, kok bisa rugi? Iya, karena kita kebanyakan beban dibanding pendapatan. Kalau begini mau buka usaha? Ya, jangan masuk ibu. Ya buka. Jangan sampai tak buka. Karena apa? Gara-gara rugi, bangkrut, tutup aja lah tokonya, kita buka usaha. Tidak. Yang namanya usaha ada untung, ada rugi. Ya, ada rugi, tapi maunya kita untung. Tapi namanya kan baru coba-coba membuat usaha, namanya laporannya. Beginilah contohnya. Tapi kamu nanti buka usaha jangan sampai rugi. Oke, inilah contoh laporan laba rugi. Yang mana? Nah, 11 juta. Mantap. Jadi kalau udah nengok begini kita teliti dulu. Kalau ibu ambil aja langsung tidak masalah. Tapi kalau yang teliti, yang paham pasti lah. Cek dulu di salah nih. Oke, jadi terjadi kesalahan. Gimana? Jumlah yang sebenarnya 11 juta 650. Jadi berapa ruginya? 700.000, tidak sampai 1 juta. Oke. Nah, ya kebanyakan ngetik tadi ya, tak masalah. Namanya belajar. Tapi sahabat di perusahaan itu kalau buka usaha harus teliti. Salah kalkulator, ya. Boleh salah kalkulator, tapi kita juga harus mengecek kembali, harus teliti kembali. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada, coba dulu ini. Masukkan laporan yang kamu buat itu ke sini. Buat tabel baru, yang kemarin yang dikasih adalah rumus. Sekarang tabel baru. Masih lanjut pakai pensil. Pakai pena. Tulis berapa?
Laporan laba rugi. Hah? Tidak. Tuh, mau apa yang Ini hapus, pindahkan sini sedikit akarnya. Yang ini diajarkan ini nih, panahnya juga luruskan, biar rapi kayak gitu kan. Nah, luruskan sama panahnya. Bingung nengok ini begini nggak? Ya, geser sedikit kayak gini, sini akan. Ah, ini kayak gini ya. Siapa namanya ini kayak gini? Ini kan udah bisa nih. Ini sebenarnya ini harus diajarkan ini. Ini agak mundur sini sedikit. Nah, biar sejajar. Ya. Itu kan sedikit aku sedikit tuh, enggak kan sedikit. Sebenarnya ini harus sejajar ini. Ini sejajar ini. Cara penulisannya. Tadi kita sudah membahas laporan laba rugi. Kita lanjut yang keduanya. Yang kedua apa? Laporan perubahan modal. Oke, kemarin kita sudah punya rumus. Rumus laporan perubahan modal. Oke, kita buat dulu. Di situ ada titik-titik. Itu adalah nama perusahaan. Apa namanya? Bengkel Haris. Kita buat laporan perubahan modal per 30 April tahun lalu. Ini kita masukkan lagi ke dalam ya tabel. Kemarin kita sudah punya rumusnya. Nah, apa rumus awalnya? Modal awal. Ya, modal awal. Modal awal ini di mana kita lihat? Lihat persamaan dasar akumulasi yang paling atas transaksi tanggal. Ya, satu berapa uangnya? 80 juta. Itu adalah modal awal. Setelah itu apa
supaya lebih paham, dua posisi gimana? Jangan cium di situ, tapi itu rumusnya plus minus. Supaya ini tidak pusing, bisa ya ibu buat rugi aja di sini. Bisa. Nah, itu tandanya supaya tidak pusing. Nah, buat rugi di sini. Dia laba. Ini lihat, jika laba dengan peripa dikurang, jika rugi dengan peripa ditambah. Ini sekarang kita tambah berapa dia? 3.200.000. Ini dia apa kan? Nah, di situ ada nggak kode plus minus? Ya, kalau dia plus minus, dia apa kan di situ dikurang. Kalau dia nanti kan di sini tadi ditambah, di sini pasti dikurang. Tapi kalau di sini minus, di sini harus plus. Diulangi. Jika di sini plus, di sini minus. Jika di sini minus, di sini plus. Paham tuh? Oke, ini dikurang. Berapa namanya? 76.800. Ini adalah modal akhir. Boleh. Oke, coba kamu perhatikan sama modal akhir kita 76 juta. Tengok di persamaan dasar sama modal akhir kita paling ujung sama nih 76.800. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, paham? Berarti kalau tidak sama salah berarti di sini ada yang salah di antara di sini. Dan salahnya tidak di sini, salah di sini, salah di persamaan dasar. Berarti dari awal kita salah semua. Persamaan salah, ini salah, sampailah nanti pada neraca. Oke, jadi ini nanti kamu lanjutkan. Jadi apa kesimpulannya? Dalam persamaan dasar akuntansi kita harus buat laporan keuangan. Laporan keuangan kita untuk hari ini ada dua, laporan laba rugi dan perubahan modal. Jadi untuk minggu berikutnya, ini untuk minggu berikutnya kita harus membuat laporan neraca. Oke, itu kesimpulan itu. Jadi untuk minggu besok kita buat laporan neraca dan rumus sudah kita buat dalam lampiran kemarin. Jadi tinggal kita membuat. Yang sudah paham di rumah nanti silahkan masukkan aja di situ kan di neraca itu ada rumus. Ada pipa berapa, piutang berapa, kas angkanya sudah ada, tinggal bintang-bintang. Iya, yang akhir semuanya. Yang akhir semua dalam tabel. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Cahaya, kemarin kita sudah praobservasi, kita juga sudah observasi ya Bu Cahaya ya. Jadi sekarang kita akan masuk pada pasca ya, pasca observasi. Jadi saya langsung saja ini. Jadi bagaimana perasaan Ibu kemarin saat observasi? Alhamdulillah pada saat observasi pembelajaran berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada kendala. Siswa aktif bertanya dan menjawab dalam pembelajaran. Tetapi pada saat akhir pembelajaran soal belum sempat kita bagikan karena waktunya ya. Karena dalam laporan keuangan itu waktunya biasanya itu ada 6 jam pelajaran baru bisa tercapai ya. Jadi ada satu neraca yang belum ya, jadi soalnya belum sempat saya bagikan. Jadi sudah berjalan dengan baik ya, siswa juga sudah aktif di kelas, tapi masih ada yang belum tersampaikan yaitu tentang neraca karena waktu dan latihan, belum sempat soal latihan iya. Jadi apa nih tindak lanjut Bu Cahaya selanjutnya mengenai ini? Ya mungkin ya nanti di akhir pembelajaran itu evaluasi saya, mungkin di akhir pembelajaran mungkin saya bisa memilah waktu supaya nanti saya bisa memberi latihan
sesuai dengan tujuan pembelajaran saya langsung kasih latihan. Cuma kan ada dalam akuntansi ini kan waktu itu memang banyak dipakai. Apalagi kan kita tidak menggunakan langsung laptop, jadi pakai tabel garis-garis. Jadi di situ kendala waktunya. Jadi saya akan merubah. Nah, dan siswa pun ya harus pandai lah, ibaratnya tuh ya dia bisa cepat mengambil menerima materinya, dan mungkin evaluasinya tuh nanti ya tugas-tugas bisa cepat tersampaikan. Ya. Oke, jadi Ibu akan mencoba merubah pakai laptop lagi. Ya, jadi lagi ya, menggaris-garis gitu ya. garis jadi kita tampilkan tabel. Dan waktu lebih di manage lagi supaya Ya. sempat memberi evaluasi kepada siswa, Bu ya. Iya. Oke, jadi itu saja, kita langsung masuk ke pengembangan diri, Bu ya. Iya. Pengembangan diri. Kita ada rencana pengembangan diri, Bu ya. Iya. Jadi kemarin kita juga sudah membuat apa yang akan kita kembangkan saat prapu ya. Iya. Jadi apa nih aktivitas pengembangan yang akan dilakukan? Yang pertama kemarin kan membuat laporan keuangan. Oh ya, membuat Ya, laporan membuat keuangan. laporan Ya. keuangan. Alhamdulillah sudah berjalan. Cuma yang neraca tadi, karena dalam laporan keuangan kan ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Cuma neracanya belum sempat. Ya, belum sempat. Setelah itu kira-kira jadi itu sudah tercapai yang Sudah. membuat laporan keuangannya, Bu ya. Ya, alhamdulillah. Jadi apa nih menurut Ibu yang nampak dari siswa yang menjadi ukuran keberhasilan bahwa anak itu sudah bisa membuat laporan keuangan? Dari hasil kerjanya, karena dari hasil kerja sudah kita cek, kita lihat ternyata laporan keuangan yang dikerjakan sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Oh, iya. Berapa labanya, berapa ruginya, sudah sesuai dengan ya. yang iya. Kira-kira apa nih pendukungnya? Pendukung dalam proses pembelajaran Ibu? Di situ menggunakan buku. Ya, di situ ada buku. Ya, buku kalau bahasa kita kan buku cetak di sini ya. Ya, Paket, sudah ya. tuh ada, saya buatkan tabel untuk rumus laporan laba rugi, perubahan modal, dan neracanya. Tabelnya, Bu ya. Iya. Oke, jadi itu yang menjadi pendukung proses pembelajaran Ibu. Iya. Ya. Dan siswanya juga perlu siswa yang aktif, siswa ya. yang aktif Oke. dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya ada lagi yang mau kita kembangkan, Bu? Selain membuat laporan keuangan. Buat laporan keuangan, ya siswa paham nanti kalau dia sudah bekerja bisa membuat sendiri gitu ya. Karena kita sudah ajarkan, dia nanti sudah praktek di lapangan bisa dia membuat sendiri gitu. Laporan laporan laba ruginya, perubahan modal, iya. Ada lagi, Bu? Saya rasa iya cukup. Jadi di sini dia yang pertama dia bisa membuat laporan keuangan, dia bisa praktek sendiri. Setelah dia tamat praktek sendiri, oh beginilah sebenarnya laporan keuangan itu. Ya bisa dia untuk diri sendiri, bisa juga untuk diterapkan di lingkungan pada saat dia bekerja nanti. Di perusahaan mungkin. Oh iya, jadi ini sudah kita berikanlah ilmu kepada anak jika nanti dia bekerja, bagaimana cara Membuat laporan keuangan.